Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Sinteyong resmi mengakhiri perannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal tersebut pun menjadi kabar mengejutkan bagi pecinta sepak bola. Banyak yang memuji kinerja Coach Shin selama menjadi pelatih Timnas Indonesia, seperti yang dikemukakan mantan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora. Simak berita selengkapnya. Awal tahun 2025 menjadi babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia dengan kabar mengejutkan tentang Sinteyong atau dikenal dengan akronim STY. Pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak lagi mengontrak STY sebagai pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Keputusan yang disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta itu memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan. Tak sedikit yang memberi apresiasi terhadap peran besar yang dimainkan STY selama bertugas. Salah satunya dari mantan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Profesor Faisal Abdullah. Ia menyebut jika STY bukanlah pelatih biasa, lantaran mampu membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Saya melihat dari kendala keuangan itu sudah tidak masalah lagi. Dibilang aman lagi. Aman, karena mampu juga menyewa pelatih, menggaji pelatih yang bagus. Sinteyong ini bukan pelatih biasa, dia memang pelatih bagus, meskipun dia digaji murah. Di Indonesia termasuk murah gajinya berarti. Ya murah lah, karena cuma 5 miliar berapa satu bulan ya. Itu bagi sepak bola dengan posisi sekarang masuk di putaran ketiga, Sinteyong ini bisa kita anggap sebagai pelatih yang murah. Faisal juga menyoroti bagaimana pendekatan STY selama melatih Timnas Indonesia memberikan dampak signifikan, baik dari segi pembinaan pemain muda maupun peningkatan performa tim di berbagai ajang internasional. Dengan pelatih ini, Indonesia sudah masuk di ketiga, tentu butuh pemain-pemain yang lebih bagus lagi. Nah, itulah gunanya naturalisasi. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan Liga 1 atau pemain-pemain yang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3 Indonesia. Karena teknik bermain yang dibutuhkan lebih daripada itu. Selama masa kepemimpinannya, STY dikenal dengan strategi permainan yang solid dan kemampuannya mengembangkan talenta muda. Meski berhasil membawa Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, namun STY mendapat tekanan tinggi dari ekspektasi publik dan keterbatasan fasilitas sepak bola nasional. Di antara para supporter sepak bola Indonesia, kepergian STY meninggalkan pertanyaan besar mengenai arah masa depan sepak bola Indonesia. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, gigi berlubang atau karies seringkali ditemui pada anak. Namun bagaimanakah proses terbentuknya gigi berlubang itu dan mengapa menyebabkan rasa nyeri? Berikut beritanya untuk Anda. Gigi berlubang atau yang juga dikenal dengan sebutan karies terbentuk ketika terjadi interaksi antara bakteri di mulut dengan sisa karbohidrat yang tertinggal di permukaan gigi. Bakteri seperti Streptococcus mutans akan mengubah karbohidrat menjadi asam melalui proses fermentasi. Asam inilah yang mengikis mineral pada permukaan gigi dan menciptakan lubang kecil di email gigi. Menurut dokter spesialis kedokteran gigi anak, Profesor Dr. Gigi Fajriani MSI SPKGA, jika karies tidak segera ditangani, lubang ini akan semakin membesar dan menjangkau jaringan yang lebih dalam. Inilah yang menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan pada anak. Metabolisme daripada Streptococcus mutans tadi itu akan menghasilkan zat asam. Nah, zat asam inilah yang melarutkan permukaan terluar dari gigi email itu. Jadi zat asam yang dikeluarkan itu melebihi dari kapasitas dari self cleansing yang ada di rongga mulut, karena kita ketahui bahwa di dalam rongga mulut kita itu ada saliva. Nah,
Saliva ini sebagai self cleansing juga bisa menetralisir asam yang ada dalam rongga mulut. Tetapi dalam kondisi tadi ya yang Streptococcus mutan mengeluarkan zat asamnya itu melebihi kapasitas dari self cleansing. Biasanya pH-nya itu di bawah 5 ya. Nah, itulah yang menyebabkan demineralisasi atau larutnya zat-zat organik yang ada di permukaan gigi ya, seperti kalsium dan lain sebagainya. Dengan larutnya itu itulah yang membuat lubang atau terjadi demineralisasi ya. Jadi itu awal terbentuknya karies pada permukaan gigi. Untuk itu, pembentukan karies harus diwaspadai sejak dini dengan memastikan tidak ada sisa makanan yang menempel di permukaan gigi anak, terutama pada gigi geraham yang sulit dibersihkan. Prof. Hajriani menganjurkan pembersihan gigi anak secara teratur dan menghindari makanan manis berlebihan agar gigi tetap sehat dan terjaga. Feni Septiani Ismuel, Kunhas TV. Memasuki usia ke-62, Universitas Brawijaya menambah sarana pendukung pendidikan di era digital. Sarana tersebut adalah AI Center dan Pusat Data UB yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, pada hari Minggu 5 Januari kemarin. Peresmian tersebut dilakukan usai rapat senat terbuka dalam rangka Disnatalis Universitas Brawijaya. Sarana ini menjadi penanda transformasi UB dalam dunia digital untuk mendukung ketersediaan talenta digital di Indonesia. Disnatalis Universitas Brawijaya ke-62 terasa istimewa. Hal ini karena momen Disnatalis menjadi penanda dari transformasi digital Universitas Brawijaya melalui peresmian Artificial Intelligence Center dan Pusat Data UB. Kedua sarana pendukung tersebut diresmikan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, pada hari Minggu 5 Januari 2025 di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Hadir dalam peresmian tersebut Rektor UB Profesor Widodo beserta jajaran serta Ketua Artificial Intelligence UB, Profesor Wayan Firdausi Mahmudi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Komdigi mengatakan bahwa AI Center di kampus Universitas Brawijaya merupakan salah satu pusat data yang pertama dimiliki oleh kampus di Indonesia. Pihaknya akan mendukung keberadaan pusat data dan AI ini dengan program Kementerian Komdigi. Teman-teman sekalian, hari ini kita menyaksikan peresmian dari AI Center Universitas Brawijaya sekaligus Data Center, dan ini menjadi salah satu AI Center universitas pertama di Indonesia. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital ikut berbangga mendukung dan insya Allah akan selalu mensupport, karena kami sangat percaya bahwa kerjasama antara pemerintah dan juga termasuk dengan universitas akan menjadi penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, kami juga berbangga hati bahwa hari ini kami mendapatkan dukungan untuk konten internet yang positif sekaligus memerangi konten-konten negatif seperti judi online dan juga pinjaman online ilegal yang tadi sudah dibacakan tekad dari Universitas Brawijaya turut serta bersama pemerintah melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Ini bukan hanya kerugian materi tapi juga moral bagi bangsa, dan tentu kerjasama dengan kampus sebagai pendidik akan menjadi sebuah terobosan bagi kami dalam juga melakukan perlawanan terhadap judi online. Dukungan dari Komdigi disambut antusias oleh Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo yang menegaskan bahwa pusat data dan AI ini merupakan terobosan untuk menghasilkan talenta digital Indonesia. Ini adalah hari yang sangat bersejarah buat kita. Hari ini Bu Menteri Komdigi meresmikan AI Center dan juga Data Center Universitas Brawijaya, dan beliau banyak sekali memberikan dukungan kepada universitas, dan yang paling penting kita senang sekali hari ini didukung oleh Bu Menteri untuk meningkatkan jumlah talenta digital di Indonesia yang tentu akan banyak bekerjasama dengan mitra-mitra perusahaan yang terkait dengan AI di Indonesia. Saya kira itu. Sekali selamat datang Bu Menteri, dan juga mohon
juga arahan dan juga nanti dukungan pengembangan talenta digital di Indonesia khususnya di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.